Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas regresi linear berganda dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Nah, penelitian kami menggunakan 4 variabel, yaitu X1 ada inflasi, dan X2 ada pendapatan masyarakat, dan X3 ada investasi, dan Y adalah pertumbuhan ekonominya. Nah, langkah pertama yaitu menyiapkan data di Excel seperti yang telah kami tampilkan sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita buka SPSS. Nah, kita pilih file, terus open dan buka data dan import file Excel tersebut. Nah, pastikan setiap kolom sudah sesuai dengan nama variabel X1, X2, dan X3 dan Y. Jadi langkah pertama itu kita akan mencari validitasnya atau uji validitas. Jadi setelah data-data yang masuk dalam aplikasi SPSS ini sudah memiliki nama variabel dan yang mempengaruhi dan dipengaruhi, kita akan melakukan tes uji validitas. Yaitu langkah pertama, kita harus tahu apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Jadi langkah-langkahnya itu adalah klik menu Analyze, terus pilih pilihan Correlate, kemudian muncul Bivariate. Kemudian masukkan masing-masing item pertanyaan dari satu variabel. Contohnya seperti X1 masuk ke kolom variables. Kemudian kalian ulangi langkah yang sama dalam variabel lainnya seperti variabel X2, X3, dan Y. Masukkan ke dalam kolom variables. Nah, ini hasil dari uji validitas data kami. Jadi jika nilai SIG atau 2 tilet lebih kecil dari 0,05, maka butir pertanyaannya itu valid. Nah, jika SIG-nya lebih besar dari 0,5, maka pertanyaannya itu tidak valid dan sebaiknya direvisi. Jadi contoh hasil interpretasi, semua butir pertanyaan pada variabel 1, X1, X2, X3, dan Y1 memiliki nilai signifikan yang di bawah 0,5. Apa artinya itu? Jadi artinya itu seluruh item kuesioner dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk analisis ke depan. Setelah kita memastikan bahwa pertanyaan di kuesioner sudah valid, langkah berikutnya adalah melakukan uji reliabilitas. Nah, uji ini berguna untuk melihat apakah jawaban responden sudah konsisten. Nah, untuk memastikan jawaban responden sudah konsisten, maka kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik analisis, kemudian scale, dan yang terakhir masuk reliability analysis. Yang kedua, masukkan semua butir pertanyaan dari satu variabel ke kolom items. Dan yang ketiga, pada bagian model, pilih alpha atau Cronbach alpha. Dan yang terakhir, klik OK. Dan jika nilai Cronbach alpha lebih besar 0,60, maka instrumen reliable. Dan jika lebih kecil 0,60, maka tidak reliable. Langkah selanjutnya itu adalah regresi linear berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama itu kita klik analisis. Lalu selanjutnya kita ke regression, terus masuk ke linear. Nah, langkah keduanya itu masukkan nilai X. Nilai X-nya itu inflasi. Terus nilai X kedua itu pendapatan masyarakat, dan X3 itu investasi. Nah, ketiga X itu kita masukkan ke kolom independen. Terus langkah yang ketiga itu masukkan nilai Y.
Nah, yaitu pertumbuhan ekonomi. Oke, lalu kita masukkan ke kolom independen. Terus kita klik OK. Nah, di sini SPSS akan menampilkan output yang berisi nilai koefisiensi regresi B, nilai T hitung dan signifikasi, dan juga nilai F dan R2. Adapun interpretasi regresi uji F dan uji T. Yang pertama, uji F simultan. Perhatikan tabel ANOVA. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi layak digunakan. Artinya, inflasi pendapatan masyarakat dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, inflasi X1 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat X2, dan investasi sebagai X3 berpengaruh positif. Ketiga, uji T parsial. Lihat tabel koefisien. Jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Y. Baik, selanjutnya penutup dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis SPSS, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semua item kuesioner valid dan reliable. Yang kedua, secara simultan, inflasi, pendapatan masyarakat, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, secara parsial, inflasi berpengaruh negatif signifikan, sedangkan pendapatan masyarakat dan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pendapatan masyarakat dan investasi merupakan faktor penting yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi yang tinggi dapat menurunkannya.